Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome to my channel. Dan di video kali ini, gue pengen merekomendasikan beberapa buku kepada kalian yang nonton, karena ini adalah video Kembali Membaca. Segmen Kembali Membaca adalah segmen favorit gue sebenarnya, karena gue bisa merekomendasikan buku yang gue suka kepada kalian, dan semua buku yang gue rekomendasikan adalah buku yang udah gue baca. Jadi buku-buku ini udah verified dari Wisnu Kumoro kalau bukunya bagus. Jadi kalian bisa baca, kalian bisa beli, dan ayo kembali membaca. Karena tujuan dari video ini adalah mengajak kalian semua untuk ayo kembali membaca. Karena gue prihatin dengan minat baca orang Indonesia yang makin lama menurut gue makin rendah. Makanya ayo dan ayo kembali membaca. Dan buku yang gue pengen rekomendasikan adalah buku yang gue beli dari Januari sampai sekarang, bulan April. Dan ada sekitar 5 buku yang akan gue rekomendasikan karena gue udah agak lama gak bikin video Kembali Membaca. Terakhir Desember 2016 sampai sekarang April. Jadi ada sekitar 4 bulan gue nggak bikin video Kembali Membaca. Dan sepanjang 4 bulan itu gue membeli banyak sekali buku, dan gue pilih 5 diantaranya untuk gue rekomendasikan kepada kalian. Buku pertama yang gue rekomendasikan adalah yang ringan-ringan dulu ya. Adalah sebuah novel karyanya Ransom Riggs yang judulnya adalah Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, atau kalau di Indonesiain Rumah Miss Peregrine untuk anak-anak aneh. Ya, judulnya aneh banget ya. Kalau kalian familiar, ini udah dibuat filmnya, dan covernya menurut gue ini agak serem ya. Ini anak kecil ngapain ya? Ya oke. Ini novelnya menurut gue agak serem dari sisi cover, tapi dari sisi cerita menurut gue ini ceritanya kayak Disney banget. Agak-agak ada nuansa Harry Potter dan juga kayak campuran X-Men, karena ceritanya itu berpusat di anak-anak berkemampuan khusus yang kemudian dikumpulkan di satu rumah, dan akhirnya terjadi drama dan ada battle, ada action di sana, dan ya seperti itu. Dan kurang lebih kalau gue analogikan seperti X-Men ketemu Harry Potter ya, karena ada magicnya juga. Bedanya dengan Harry Potter, di sini nuansa magicnya menurut gue lebih real. Entah kenapa dibandingkan Harry Potter yang ditulis J.K. Rowling, terlalu fiksi. Kalau Harry Potter itu terlalu fantasi sekali. Kalau ini menurut gue membuat gue berpikir-pikir kalau jangan-jangan di sekitar gue ada orang-orang yang kayak gitu. Dan hal yang menarik dari novel ini adalah kalau kalian baca di tengah-tengahnya, ini akan kalian temukan ya foto-foto yang agak menyeramkan ya. Jadi buat kalian yang suka baca beginian tapi penakut, jangan baca di tempat gelap, jangan baca sendirian, karena resiko kesambet ditanggung sendiri ya. Buku berikutnya yang gue rekomendasikan adalah sebuah buku yang topiknya mungkin agak berat, tapi ini adalah buku favorit gue karena berkaitan dengan apa yang gue lakukan setiap hari, apa yang gue perbuat sekarang nih, kayak lagi bikin video YouTube. Ya, jadi buku ini berjudul The Content Trap, tulisan dari Bharat Anand. Buku ini relatif baru karena ditulis tahun 2016, dan buku ini sangat-sangat membantu gue di saat YouTube gue itu dari 5.000 subscribers menjadi 10.000 subscribers. Karena di sini ini benar-benar meng-guide gue bagaimana cara membuat konten yang tidak terjebak content trap gitu. Apa itu content trap? Kalian bisa baca di buku ini, gue nggak mau spoiler, tapi yang jelas buku ini mengajarkan bagaimana cara membuat konten yang tidak gagal. Jadi dia tidak mengajarkan bikin konten yang berhasil, tapi memberikan tanda-tanda kalau sebuah konten itu kemungkinan akan gagal. Dan buku ini menurut gue sangat-sangat wajib ya untuk dimiliki oleh orang-orang yang berkutat di konten marketing, berkutat di digital strategis, atau kalian yang bikin film, bikin video, bikin musik, atau bikin apapun mengenai konten. Ini adalah buku yang wajib untuk kalian pegang, atau mungkin kalian baca sesekali kalau kalian malas ya, karena bukunya juga lumayan tebal dan berat. Untuk harga memang ini agak lumayan. Gue beli ini sekitar 500 ribuan di salah satu toko buku impor di Jakarta. Tapi kalau kalian dapat e-booknya, gue rasa akan lebih murah. Karena gue cari e-booknya ini agak jarang dan agak susah. Jadi gue nggak tahu kenapa, dan e-book gratisan juga nggak ada. Silakan kalian cari di toko buku. Mudah-mudahan ada, atau kalian beli online biasa juga ada. Buku berikutnya, tadi udah yang enteng kemudian yang berat. Sekarang yang enteng lagi, ada sebuah buku yang ini favorit gue akhir-akhir ini. 100 Tricks to Appear Smart in Meetings. Jadi bagaimana cara kelihatan pinter saat lagi rapat. Ini ditulis oleh Sarah Cooper. Ya, kalau kalian familiar dengan Sarah Cooper, dia adalah penulis thecooperreview.com, salah satu blog review yang cukup favorit gue karena cukup satir ya, cukup kejam kalau nyela-nyela ya.
Dan dia menulis buku ini. Ini bisa gue bilang adalah komedi satir versi buku dari Sarah Cooper, karena di sini dia nulisnya dengan jenaka banget, dengan ya humornya khas dia, dan nggak cuma tulisan, ada gambar-gambar juga. Yang paling bikin gue amazed adalah dia nulis strategi bagaimana cara masuk ke dalam ruangan rapat, dan ini adalah sebuah ide yang brilian dan harus gue akui, gue pernah melakukan hal-hal itu. Jadi kalau dibilang ini adalah buku humor, sebenarnya nggak juga, karena ini real. Lo pasti pernah ngalamin, kalau lo sering datang ke rapat, lo pasti pernah ngalamin ini. Paling nggak 1-2 hal yang ada di buku ini, dan dia menuliskan 100 hal. Jadi gue rasa buku ini sangat menghibur. Ini ada versi kecil ya setahu gue, bukan yang hardcover, jadi pasti lebih murah. Jadi kalian bisa cari toko buku, siapa tahu nemu buku ini. Dan buku berikutnya adalah buku yang menurut gue ini topiknya sensitif sekali. Topiknya sangat-sangat kontroversi. Jadi ini terhitung buku berat ya, karena judulnya adalah Nikah Beda Agama, Kenapa Harus Keluar Negeri. Ini ditulis oleh Dr. Sri Wahyuni, Master Agama dan Master Hukum, dan ini sebenarnya adalah disertasi dari Sri Wahyuni. Apa itu disertasi? Disertasi itu adalah S3 kalau bikin skripsi, nah itu namanya disertasi. Kalau S1 kan skripsi, S2 tesis, nah S3-nya disertasi. Disertasi itu kemudian dibikin dalam bentuk buku dan dijual, dan nggak heran kalau makanya buku ini bahasanya agak berat, apalagi ini adalah disertasi hukum. Jadi banyak istilah-istilah hukum di dalamnya. Tapi kayak pedang mata dua, mungkin susah dibaca, tapi informasi di dalamnya malah jadi lebih rinci dan lebih detail. Kalau kalian mencari referensi yang detail, yang absah, yang valid, menurut gue buku ini lumayan bisa jadi referensi kalian, karena aspeknya jelas. Ada aspek hukum dibahas di sini, dasar-dasarnya, kemudian referensi di luar negeri seperti apa, negara mana aja yang bisa dikunjungi untuk melakukan pernikahan beda agama, dan juga ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang juga dimasukkan ke dalam buku ini. Sebuah buku yang lengkap, terlepas dari topiknya yang mungkin kontroversi, mungkin kalian setuju atau tidak setuju mengenai pernikahan beda agama, tapi sebagai sebuah karya literatur, ini adalah buku yang baik, harus gue akui. Jadi, gue rekomendasikan buku ini kepada kalian. Dan buku terakhir, karena gue tahu yang nonton kebanyakan adalah orang-orang yang suka gadget, suka konsol, suka video games, ini adalah buku yang pas buat kalian, karena ini judulnya adalah Console Wars. Jadi buku ini mengenai konsol perang. Ya, Console Wars ini mengenai perusahaan-perusahaan game kayak Sega, Nintendo, dan bagaimana cara mereka untuk bertahan sampai sekarang. Ini ditulis oleh Blake Harris, dan Blake Harris ini sebenarnya juga filmmaker yang membuat film dokumenter mengenai Console Wars. Jadi menurut gue ini adalah sebuah research awal dari film dokumenter itu. Buku ini tebal ya sob ya, dan tulisannya agak kecil-kecil. Dan ini membuktikan kalau ini kontennya sangat padat sekali. Jadi untuk kalian mengaku gamer, kalian mengaku sangat-sangat paham tentang game, kalian mengaku geek, kalian wajib baca buku ini. Memang ini akan makan waktu untuk dibaca, karena gue juga membutuhkan waktu agak lama buat baca ini, tapi isinya sangat luar biasa. Terutama kalian yang suka game-game jadul kayak Sega, Nintendo, wajib bangetan baca buku ini. Dan itu tadi adalah buku-buku yang gue rekomendasikan kepada kalian, dan gue mohon maaf sekali untuk kalian yang suka dengan segmen Kembali Membaca, karena selama ini gue lagi fokus untuk bikin video-video mengenai gadget. Cuman ke depannya gue berharap banget bisa bikin video Kembali Membaca lebih sering. Dan question of the day-nya adalah, menurut kalian seberapa sering gue harus membuat video Kembali Membaca? Sebulan sekali? 2 minggu sekali? Atau kapan aja? Atau gimana? Silahkan tulis di komen. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Gue gak akan nolak. And one last thing, buku adalah jendela dunia. Dan makin banyak buku yang lo baca, makin banyak jendela dunia terbuka untuk lo. Dan Indonesia butuh orang-orang yang kayak gitu. Jadi ayo kembali membaca. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.